yang kita dapetin tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dimana kalau Soalnya beda banget dari try out gitu ya soalnya. tryout. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku. Pada video kali ini, aku akan ngajak kalian untuk mendengarkan cerita aku dan sahabat aku Hari Zahrani yang selama setahun ini kita udah berjuang untuk meraih perguruan tinggi negeri dan mendapatkan perguruan tinggi negeri yang kita impikan. Gimana cerita pengalaman kita? Pasti kalian pengen tahu kan? Gimana kabarnya Hani? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Baik dong, pastinya. Sebenarnya kita pengen Mantap. ketemuan untuk nyeritain pengalaman kita secara langsung ya kan. Yap. Tapi karena pandemi, kita jadi lewat Zoom. It's okay. Ya, sayang banget. Kita juga sekarang posisinya lagi jauh-jauhan ya, jadi LDR. dari awal tuh ya pastinya menetapkan target dulu ya, mau misalnya kalian mau minat PTN mana dan jurusan apa yang kalian minati. Nah, terus nanti kalau udah menjurus gitu, jadi ya yang dipelajari, yang perlu dipelajari ya yang berkaitan aja gitu, yang penting-penting aja, yang kayak yang maksudnya hal-hal yang esensial gitulah buat jurusan atau PTN yang kalian pengenin. Makanya kok gue saranin dari awal tuh kalian harus udah nentuin kalau bisa ya jurusan dan PTN-nya gitu loh. Jadi nggak bingung dan punya kayak belajarnya tuh terarah gitu. Ya karena biasanya tuh nanti saintek dan sosum tuh ada kisi-kisi sendiri. Nah itu kisi-kisinya itu bab-bab yang muncul itu yang kita sering pelajari, harusnya kayak gitu sih. Dan selama setahun menurutmu belajarmu itu masih kurang nggak sih untuk setahun belajar gitu buat UTBK? Kurang banget sih rasanya kayak apa ya, kan ini juga kan sekarang era pandemi ya, terus semuanya tuh juga ya kayak kondisinya beda gitu, nggak kayak waktu belajar offline gitu, jadi ya banyak kekurangannya juga dan ya terhambat berbagai hal lah. Tapi ya alhamdulillah sih bisa. Kan sekarang juga online banyak kayak misalnya platform-platform buat belajar gitu, app-app buat belajar yang cukup membantu. Jadi ya gue saranin ikutin itu aja sih, sama sering kayak ikut-ikut try out gitu untuk memperdalam materi kalian gitu. Ya apalagi di masa pandemi ini justru tuh masa dimana kita tuh bisa menentukan kita bisa mandiri nggak sih tanpa tanpa guru gitu. Karena benar-benar masa pandemi ini kita kan kurang banget motivasi dari lingkungan sekitar kita, motivasi dari teman-teman kita ya kan. Makanya motivasi terbesar pada saat pandemi itu ya dari diri kita sendiri. Bulan-bulan Maret setelah US kita langsung siapin akun ya kan. Akun apa namanya? LTMPT. Nah benar. Itu apa aja ya yang kita siapin? Pertama Gmail. Kamu harus punya Gmail yang tentunya yang asli dan aktif. Ya yang aktif. Jangan Gmail siluman. Terus nanti ada password gitu. Terus kamu nanti bikin akunnya dulu tapi belum memilih jurusan. Jadi sebelum itu masih ada beberapa identitas yang harus kalian penuhi. Nomor telepon juga penting ya, jangan ganti-ganti nomor telepon ya. Iya, itu juga kalau bisa gitu. Nah, akun itu kita siapin, kita dikasih waktu kalau nggak salah selama sebulan Mbak ya? Iya, sekitar kurang lebih sebulan. Setelah itu bulan berikutnya kita
diperbolehkan untuk melanjutkan identitas. Setelah memenuhi identitas, kita lanjut ke registrasi untuk milih jurusan dan bayar dari ujiannya itu. Untuk sosum atau saintek sendiri itu 250 ya? Enggak, 200.000 kalau yang tahun kita, 200.000 doang. Tapi kalau yang campuran itu 300 apa ya kalau nggak salah ya? Tapi nggak tahu juga untuk tahun selanjutnya berapa. Iya. Soalnya Kan tahun sebelumnya bisa ganti. Sebelumnya itu lebih murah ya kan? Yep. Jadi mungkin kalian harus persiapin uang sekitar 200 sampai 300 lah untuk milih satu jurusan. Sosum atau saintek gitu. Tapi kalau campuran ya harus menyiapkan sekitar 300 sampai 400-an lah, karena kita nggak tahu kan kedepannya nambah berapa. Yoi. Itu nanti setelah kita bikin akun, kita udah registrasi identitas, terus kita bayarnya di bank yang tertera di LTMPT, pokoknya yang kerja sama LTMPT. Nggak bisa sembarang bank soalnya. Iya, nggak bisa sembarang bank. Kalau waktu itu kita juga dapat pengalaman gimana kita bisa dapat 1 hari yang bareng dan di waktu yang sama. Iya. Itu waktu itu karena kita ngakalin pokoknya kita tuh daftarnya kan bareng-bareng gitu ya. Terus waktu bayarnya juga bareng, dan alhasil setelah bayar kan kita baru dapat jadwalnya tuh baru keluar. Nah, setelah bayar itu barulah kita ternyata dapat hari yang sama, karena waktu dan jam kita daftar juga bareng-bareng gitu kan, jadi ya dapatnya sesi yang sama. Jadi kalau kalian misal pengen dapat waktu yang sama kayak temen kalian, tim kalian, ya kalau bisa kalian daftar dan bayar di waktu yang sama. Itu sih tipsnya supaya dapat jadwal yang sama. Terus setelah kita mempersiapkan sekitar beberapa hari, kita dapat tanggalnya, kita udah beres tuh untuk registrasi. Kita waktu itu diwajibin untuk swab atau ginos. Ya. Dan itu wajib ya guys, tapi untuk tahun besok kita nggak tahu sih. Cuman pada tahun kita itu wajib. Dan karena yang tahun lalu juga nggak wajib kan ya kayaknya ya itu untuk tes. Yang penting bawa surat keterangan sehat kalau tahun lalu. Tapi tahunnya kita itu swab sama ginos, pokoknya tes negatif COVID itu perlu, wajib. Tapi itu juga tergantung sama universitas yang kita jadiin tempat kita ujian. Jadi ada beberapa universitas yang juga nggak merluin tes kayak gitu. Cuman untuk UGM, UI kalau nggak salah ya, itu dia butuh syarat itu untuk bisa ikut ujian UTBK. Terus setelah ready, kita tanggal 16 ya 17, 2 hari sebelum UTBK kita diwajibin untuk survei tempat. Selama sehari sebelum kita ujian tuh kita wajib untuk survei tempat. Nggak wajib sih, tapi disarankan ya kan, supaya Karena banyak kejadian yang dia tuh salah tempat, padahal udah tinggal berapa menit dia ujian tapi dia salah tempat. Daripada hari H kita ribet-ribet gitu kan, maksudnya masih nyari-nyari tempat dan jadinya telat kan, mending disiapin dari sebelum-sebelumnya. Itu tips yang harus kalian ingat. Karena kalau udah kita nggak tenang, udah bingung sendiri, akhirnya waktu ngerjain jadi blank. Blank semuanya. Dan kita akan cerita gimana waktu kita masuk ke ruang UTBK. Terus ngeliat kita walaupun hari dan tanggalnya sama, tapi kebetulan tempatnya beda ya, walaupun deketan sih ya kita waktu itu. Dan cuma ya kamu ceritain dulu deh. Dan kita memilih
rumpun yang beda. Kamu rumpun saintek, Iya benar. aku rumpun sosum. Kalau waktu Iya, aku benar. sendiri, aku di UGM, tempatnya itu di farmasi kayak farmasi. Terus di situ itu kita dari awal masuk itu kita suruh baris. Di situ terus kita suruh cuci tangan, diukur suhunya, terus naik satu persatu. Terus di sana kita bakalan di scanning mukanya pakai kamera gitu. Jadi sini tempat duduk, depannya tuh kamera. Terus nanti kartu kita juga dicek-cek gitu dan masuk ke ruang karantina. Di ruang karantina itu kita kayak nunggu sekitar 30 menitan. Sekitar itu kita nunggu ya, ada yang berdoa, ada yang masih sibuk untuk ngerjain, ada yang masih sibuk. Lu ngapain waktu nunggu? Nah, aku sih kayak karena nggak mau bikin tambah pusing, akhirnya aku ya udahlah berdoa aja daripada nambah-nambahin materi nanti malah nambah pusing. Setelah 30 menitan nunggu semuanya udah masuk, kita dilanjutin ke ruangan tempat ujian. Nah, sebelum itu kita kayak di scan gitu, siap. Kita kayak di bandara. Kayak di bandara gitu, itu kita dilihat apakah kita tuh pakai suatu hal yang melanggar atau enggak gitu. Terus kita masuk, tapi belum langsung mulai. Itu sekitar 15 menit nunggu siapa yang mau buang air, atau maksudnya buang air kecil atau ke kamar mandi diperbolehkan selama 15 menit itu. Terus masuk, udah waktunya udah mulai, dan wow, soal Wow. keluar itu karena semuanya itu berbeda ya. Ada yang dapat kuantitatif dulu, ada yang dapat pengetahuan dulu, TPA, PPU, PK itu diacak gitu. Kalau aku waktu itu dapat pengetahuan umum dulu. Terus aku udah ngerjain itu karena soalnya menjebak gitu kan. Tapi aku ngerjain niat, benar-benar niat di PU doang. karena selanjutnya nggak bisa ngerjain. Bener-bener soal yang kita dapetin tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dimana kalau soalnya beda banget dari tryout gitu ya soalnya. Tryout itu juga penting, tapi tryout itu pelajaran dan kayak udah ya buat tambah-tambah lah ya. Iya. Pemanasan biar kita tuh tahu oh ujian tuh kayak gini nantinya gitu. Terus setelah itu masuk selanjutnya TPS, terus terakhir itu PK. PK itu benar-benar nggak bisa ngerjain. Bukan nggak bisa ngerjain sih, bisa ngerjain tapi waktunya tuh kurang. Jadi kalau menurut aku tips buat kalian kalau bisa ngerjain PK itu udah terlatih dengan waktu yang segitu. Kalau nggak salah 15 atau 20 ya? 15 atau 20 ya? 20-an kayaknya deh. Kalau PK agak lama soalnya. Nah iya itu, kalian coba latihan dengan waktu yang segitu. Karena ya walaupun soalnya tuh nggak begitu sulit, PK tuh nggak begitu sulit, tapi kita harus bisa ngerjain dengan cepat. Karena soalnya tuh kayak 1, 2, 3 pilihannya yang benar angka 1, 2, benar angka 2, 3 gitu kan. Iya. Terus setelah itu TKA. Di TKA itu bener-bener bab yang aku pelajarin nggak keluar. Bener-bener beda banget, dan emang banyak yang bilang kalau TKA-nya bener-bener di luar dari ekspektasi kita. Tapi pelajaran yang bisa didapetin adalah ya kita nggak bisa cuman fokusin di bab-bab yang waktu dulu keluar, tahun-tahun lalu keluar, karena siapa tahu ya kayak
kejadian kita ini. Nggak tahu, nggak tahu materinya yang dari mana. Terus tahun lalu juga nggak ada. Ya, belajarlah sebanyak mungkin gitu. Setelah selesai kan, itu kita udah selesai ngerjain TPS dan TKA, kita diperbolehkan untuk keluar dan pulang dengan overthinkingnya. Bukannya lega tapi makin overthinking. Overthinking. Dan lanjut, kalau kamu gimana sih? Kalau aku kan waktu itu aku juga tempatnya di UGM kebetulan, dan waktu itu gue dapet di Fakultas Kedokteran di gedung Pasca Sarjana Tahir. Itu mantep banget sih gedungnya, kayak udah modern banget. Salut buat UGM, gedungnya itu keren banget. Terus dan gue masuk ya itu urut-urutannya sama kayak kamu, hampir sama. Dan ruang tunggunya itu beneran gue berasa kayak lagi nunggu di bandara gitu loh. Soalnya ruang tunggunya itu keren, dingin gitu. Terus ya pokoknya udah modern banget gitulah. Dan waktu masuk ke ruang lab komputernya juga pokoknya nyaman banget tempatnya. Dan ya alhamdulillah banget sih gue waktu itu. Jadi waktu ngerjain juga bisa ngerasa tenang, dan ya agak nervous sih, tapi ya gue berdoa, banyakin berdoa aja. Iya, Terus, karena waktu ya lanjut. Ya oke. Dan waktu ngerjain itu pertama kali itu gue dapet penalaran umum pokoknya sesuai urutan biasanya gue ngerjain di tryout gitu ya. Nah tapi waktu ngerjain TKA itu yang dapat paling pertama tuh kimia, dan terus gue tuh langsung kayak panik gitu loh, pertama dapat kimia. Lu bayangin aja, jadi kena mental gue hampir berapa soal itu tuh ngeblank gitu loh. Jadi ya udahlah, gue udah pasrah banget gitu. Terus ya udah akhirnya setelah itu kerjain fisika, matematika, ya itulah ngitung kancing gitu kerjain. Dan biologi lumayan, gue lumayan niat itu ngerjain biologi. Dan ya setelah itu udah selesai. Sebenarnya waktu gue ngerjain itu karena tempatnya itu nyaman, jadi agak nggak kerasa juga sih ngerjainnya lama gitu, selama kurang lebih 3 jam ya, apa berapa, 3,5 jam apa ya? 2. Ya itu gitu. Tapi ya makanya bersyukur. Jangan karena ruangannya nyaman terus kalian jadi kebablasan ketiduran. Iya, jadi tidur jangan juga ya. Jangan sampai jadi kebablasan. Banyak kejadian akhirnya kebablasan ketiduran, nggak dikerjain. Iya benar. Jadi jangan terlena kalian ya, meskipun ruangannya nyaman. Iya, dan biasanya itu faktor malamnya begadang. Jadi begadang. Oh iya benar. Lu waktu ngerjain jadi ngantuk. Mending H-1 tuh santai-santai aja ya. Maksudnya kalau mau baca ya baca yang ringan-ringan aja gitu, nggak usah begadang sampai malam. Nah, akhirnya besoknya nggak fokus gitu, malah jadi pusing. Pokoknya kalian H-1 tuh santai-santai aja, terus baca materi yang itu aja. Pokoknya banyakin doa aja tuh H-1. Iya. Ya. Lanjut. Oke, terus habis itu udah gue keluar UGM, udah selesai, terus jalan-jalan udah. Udah jalan-jalan dengan ke-overthinkingan. Ya bener. Ya setidaknya melepaskan jalan-jalan untuk refreshing, melepaskan overthinking yang udah selama 1 tahun kita itu pikirkan. Iya, itulah sih pengalaman waktu hari-harinya kita ujian. Review soalnya gimana ya? Jujur gue untuk soalnya udah nggak inget soalnya kayak gimana. Udah abstrak gitu loh. Ya kalau kita kasih review tuh bintang 1 kayaknya. Menurut kamu untuk rumpun saintek sesuai nggak sih sama materi yang waktu itu dijadiin kisi-kisi? Saintek lumayan sih, saintek malah kan itu tiap hari tuh beda ya, maksudnya kan ada waktu tahun kita kan ada gelombang 1 sama gelombang 2, dan setiap hari itu soalnya tuh beda-beda gitu ya, bahkan tiap sesi kayaknya beda ya. Iya, tiap orang pun mungkin bisa beda juga. Iya,
Jadi gue sebenarnya kemarin kebagian soal yang lumayan gampang sih, maksudnya nggak terlalu susah-susah banget dibanding yang di try out, tapi justru karena gampang itu jadi nggak kebaca gitu. Gue bacanya yang susah-susah, jadi agak sedikit ngeblank juga gitu. Jadi ya ya gitulah. Itulah pengalaman-pengalaman kita sewaktu hari hanya UTBK. Iya. Kamu kesulitan setelahnya? Kalau kesulitan sih, alhamdulillah gue cukup lancar. Tapi ya itu paling waktu persiapannya ya kan karena semua masih online, jadi ya agak susah gitu lah buat ya kayak kan kita juga jauh dari guru gitu kan, jadinya nggak terlalu deket sama guru. Jadi ya kalau ada materi-materi yang lumayan menantang itu jadi agak sedikit susah. Ya nggak terlalu paham gitu. Ya kita mungkin butuh effort yang lebih buat bisa paham ke soal itu karena kita benar-benar tanpa guru ya kan selama setahun itu. Dan walaupun mereka menyediakan energi mereka untuk ngajar kita, tapi mereka sendiri pasti terhalang juga untuk nge-share ilmunya ke kita karena pandemi ya bisanya cuma Zoom kan. Zoom belum tentu kitanya paham. Ya gitulah, kita harus memaklumi selama pandemi ini kita benar-benar harus bisa belajar mandiri. Kita bisa kok lewat YouTube, lewat buku-buku. Oh iya, yang lupa tadi. Buku apa yang kamu pakai selama UTBK? Kalau gue cuma pakai satu buku. Gue cuma beli satu buku dan gue belajar di buku itu. Tapi buku itu sih lengkap banget sih. Gue pakai ini bukan endorse ya, tapi gue pakai Wangsit buat belajar. Iya, itu. Yes, menurut gue materinya cukup lengkap sih, dan pembahasannya juga masuk akal. Ada tambahan bimbel nggak sih, bimbel gitu? Kalau gue enggak sih, paling gue kayak nonton video-video pembahasan di YouTube gitu, terus sama lihat-lihat di app belajar online gitu. Nontonin videonya Jerome Pauline buat ngerjain PK gitu. Iya, itu juga. Terima kasih Bang Jerome Pauline. Jadi grup-grup Telegram yang nanti juga ada share-sharean soal-soal tahun lalu, dikerjain itu soalnya. Terus abis itu untuk bukunya kalau aku sendiri sih pakai Wangsit sama pakai The King. The King itu yang TPS sendiri sama yang TKA sendiri. Kalau Wangsitnya aku pakai Wangsit yang dia tuh dibagi-bagi sendiri beberapa pelajaran, tapi to be honest itu nggak ada yang keluar. Gak apa-apa sih, kayak kita nambahin ilmu, gak ada salahnya kita nambahin ilmu. Kita kan yang penting mempersiapkan, siapa tahu itu keluar, karena kita kan nggak ada yang tahu apa yang keluar pada saat itu. Cuman ya akhirnya kita terlatih untuk ngerjain soal, terus tambahan juga materi-materi itu juga penting. Kan juga bisa cari-cari soal di internet ya kan, banyak banget soal-soalnya yang bermanfaat. Ya tapi tetap harus kita harus tahu cara belajar belajar efektif kita tuh gimana gitu kan. Tipe-tipe orang kan beda-beda dan tergantung jurusan yang kalian tuju juga, karena semakin banyak saingan kan butuh effort yang semakin besar tentunya. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut bimbel-bimbel pun itu boleh banget kalau misalnya emang kalian cara belajarnya sukanya yang gitu. Pokoknya pahami cara belajar kalian itu efektifnya gimana. Iya gitu. Tapi jangan terus kalian memaksakan kalian harus gini. Ya, benar banget. Harus paham kemampuan juga. Nah, kemampuan gitu kan, kadang ada juga yang dia terlalu memaksakan orang tuanya untuk ikut ini. Udah, kita yang penting gimana kita bisa niat untuk belajar, dan carilah cara efektif kita untuk belajar tuh kayak gimana. Dan jangan sampai kalian kehilangan motivasi tengah-tengah perjuangan kalian mengerjakan UTBK. Selanjutnya, kalau misal kehilangan,
inget aja kalian itu udah pokoknya udah sejauh ini gitu loh. Masa iya kalian mau berhenti gitu kan? Iya, benar. Selanjutnya kalian serahkan semua itu pada Tuhan. Karena ya kita sudah berjuang, kita udah belajar semaksimal mungkin. Terakhir ya kita cuma bisa berikhtiar kepada Tuhan. Yang terpenting Hasil nggak mengkhianati usaha kok. yang penting sih kita berdoanya yang dikencengin ya kan. Iya. Pengumuman tanggal 14 Juni kemarin kamu gimana sebelumnya gitu waktu mau buka pengumumannya gitu? Oke, waktu mau buka pengumumannya sih sebenarnya ya waktu seminggu sebelumnya tuh kayak aku lebih sering main-main doang, terus ya menghilangkan stres karena udah setahun belajar. Nah setelah berapa hari sebelum pengumuman, akhirnya dikuatin dah tuh doanya, sholat duha, terus baca-baca Al-Quran, dan sehari sebelum pengumuman aku memutuskan untuk seharian baca Al-Quran. Itu sih sebenarnya kita sebenarnya ya itu kan hasilnya udah ada, tapi itu kayak jadi sarana untuk kita menenangkan diri sendiri. Bener. Daripada kita terlalu overthinking stres, ya kita caranya yaitu dengan baca Al-Quran, hatinya jadi tenang, terus serahkan aja, hasilnya pasti yang terbaik dari Allah. Dan pokoknya ibadah lah ya menurut keyakinan kalian masing-masing. Bener. Dan setelah itu waktu pengumuman jam 3 sore aku mutusin untuk sholat dulu, karena daripada servernya down kan ya, pasti sih servernya pasti down. Akhirnya aku sholat, setelah sholat baru jam 3:30 itu buka di link mirrornya LTMPTN. Setelah itu buka udah masukin tanggal lahir dan lain sebagainya, jeder. Yang pertama aku lihat adalah kodenya, kode QR-nya itu. Itu sebagai tanda ya kita tuh lolos atau enggak gitu. Waktu lihat itu, alhamdulillah lolos. Tapi belum aku lihat aku dapat jurusan universitas mana dan jurusan mana. Dan waktu lihat nama Tanisa Nurfediana diterima di Universitas Gajah Mada, jurusan ilmu komunikasi. Wow. Udah langsung. Kali kakak. Benar-benar langsung. Karena itu pilihan pertama ya kan. Ya it's okay kalau aku tuh kayak aku firasatnya pada saat itu dapat pilihan kedua. Tapi alhamdulillah banget Allah kasih yang terbaik dan aku dapat pilihan yang pertama. Aku nangis di hari itu. Oh, keren. Kalau kamu gimana? Wah, aku tuh kayak gak niat banget waktu tanggal 14 Juni itu. Jadi tuh aku sebelumnya tuh pokoknya sempet bersih-bersih rumah gitulah karena gabut gitu kan. Terus waktu jam 3 itu aku malah mandi dulu pokoknya. Terus selesai mandi aku bikin teh, pokoknya tuh aku kayak mempersiapkan pokoknya kalau kemungkinan terburuk aku misalnya gagal lolos gitu, aku udah siap, udah pokoknya dengan hati yang santuy gitu. Minum teh, pokoknya menikmati aja lah apapun hasilnya gitu kan. Terus aku juga sempat ditelepon temanku gitu yang nanya gitu kan. Jadi waktu aku buka tuh aku sambil teleponan sama dia itu, gimana gitu, udah ngecek belum gitu. Terus akhirnya dia yang nyuruh aku kayak ngeburu itu ngebuka, karena dia yang penasaran sementara akunya santuy banget ya. Terus ya udahlah aku coba buka, masukin nomor, masukin tanggal lahir. Terus waktu dibuka alhamdulillah masuk ke yang selama ini ku mimpi-mimpikan, yaitu Universitas Indonesia. Jurusan biologi. Alhamdulillah banget, aku
aku waktu buka itu kayak kaget dan ya mohon maaf, bukannya bersyukur malah mengumpat aku. Nggak bisa dapet itu karena kita kayak udahlah paling dapet ke pilihan kedua atau kita nggak dapet gitu. Iya kayak ya aku sih itu ya pokoknya waktu itu pernah dapat saran dari temanku, katanya dia pokoknya kalau misalnya kalian nggak mau kecewa itu tuh harus ekspektasinya tuh ekspektasi yang buruk, malah maksudnya jadi tuh ngiklasin kayak ngiklasin segala kemungkinan terburuk yang misalnya terjadi sama kita gitu ya gitu. Tapi by the way kamu kan juga waktu itu masuk ke eligible-nya SNMPTN kan. Nah gimana sih proses-prosesnya juga waktu itu dapat SNM dan ternyata nggak lolos lewat jalur itu. Gimana ceritain pengalaman kamu? Oke. SNMPTN itu kamu juga kebel karena udah pernah ketolak untuk SNM. Iya. Ya kurang lebih itu ya, itu SNMPTN itu udah menguji kekebalan kita juga terhadap kekecewaan ya. Ya jadi gue bisa dapat SNMPTN itu alhamdulillah karena gue termasuk yang eligible di antara 40% anak di sekolah gue. Terus abis itu yang disiapin ya nilai rapot aja gitu. Nilai rapotnya nanti kita confirm ke sekolah gitu kan, nanti sekolah yang ngisiin ke PDSS. Abis itu ya udah tinggal waktu SNMPTN-nya itu dibuka, daftar dan ya nunggu hasil. Tapi SNMPTN itu sumpah kayak giveaway gitu. Pokoknya kayak nggak terduga banget yang keterima tuh siapa dan yang enggak tuh siapa gitu. Ya jujur gue sempet kecewa sih waktu gagal SNMPTN gitu kan, karena gue ngerasa gue udah cukup berusaha selama ini gitu kan buat maintain nilai gue dan juga buat berdoa dan juga buat pokoknya nambah-nambah piagam gitu yang mungkin bisa membantu mendongkrak kemungkinan gue buat keterima SNMPTN, tapi ternyata tetap gagal. Dan hari itu jujur gue sempat ya kecewa gitu, udah sampai gue curhat sama teman gue juga, salah satu teman gue, dan waktu itu sih cara healing gue adalah marah sebenarnya. Gue marah-marah ke dia kan kebetulan keterima SNMPTN gitu, terus gue marah-marah ke dia, tapi sebelumnya gue minta permisi, boleh nggak gue marah-marah sebentar buat ngilangin emosi gue daripada di hati gitu kan, jadinya nanti malah bikin stres, nggak sehat juga kan. Terus akhirnya ya udah dia bilang nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya ya itu gue curhat marah-marah ke dia, tapi habis itu ya udah ngerasa lega gitu ya. Jadi intinya tuh jangan terlalu tenggelam dalam kekecewaan gitu ya. Terus setelahnya kita bangkit lagi dan kita berjuang lagi dan alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu. Ternyata kan jalannya yang terbaik lewat jalur SBMPTN. Dan ternyata banyak jalan kok. Ya. Ternyata juga jalan nggak cuma PTN yang diimpikan. Iya benar. Masih banyak jalan lain yang bisa kita coba juga. Iya. Yang penting tetap berusaha sekuat kalian, hasil yang bakal kalian dapat nantinya itu setimpal dengan usaha yang kalian udah lakuin. Kalau misalnya usaha kalian kecil ya hasilnya kecil, kalau misalnya usaha yang kalian lakuin besar ya hasilnya bakal besar. Jadi semua itu pokoknya ada timbal baliknya lah. Ya gitu. Itu dari kita pada hari ini. Mungkin pengalaman yang hal yang buruk dibuang aja, tapi hal yang baik bisa diambil, jadikan pengalaman. Thank you Hani udah join ke Zoom aku pada kali ini dan mau bikin video bareng aku. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Gue yang terima kasih banget ini punya kesempatan bisa buat video bareng kamu. Oke, sekian. Bye-bye. Bye.